saya bersyukur kepada Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Formalitas saja saya mengajukan tidak kita maklum dengan ada siapa ini bukan iman utama, ya, tetapi adalah jarak. Semoga Allah bisa mengkondisikan kita siapa dan apa yang ingin saya sampaikan, kita semua tentu sering termasuk aktivis dakwah dan termasuk sering juga berpikir kita ingat tentang berbagai pilihan. Dan kita yakin bahwa agama Islam kita ini adalah agama yang benar, agama yang tidak sama dengan agama-agama lain, berbeda, dan ini tidak hanya agama Islam yang benar. Sehingga kita berupaya untuk memperkuat pengetahuan agama kita dengan cara sering bertahmid. Jawab, kita maklum bahwa Islam itu begitu dalam, begitu luas, begitu sempurna untuk menata kehidupan kita di dunia, mengantarkan kita sampai ke jaya di akhirat. Itu ada sebuah keyakinan. Jangan sampai kita ada pemahaman itu adalah agama semua sama. Nah, karena itu di dalam kehidupan beragama intern kita ini, setidaknya orang-orang Islam dan orang-orang Islam itu terbagi menjadi dua golongan dalam menyikapi agamanya. Yang pertama ada yang dinamakan waladina jahadu fina. Di dalam surat Al-Ankabut 9. Orang-orang waladina dan orang-orang yang jahadu fina sungguh-sungguh dalam agama ini, dalam mencari Allah. Orang yang serius, kayak kita pernah namanya, sungguh-sungguh orang serius. Dan kalau sudah serius begitu, insya Allah lanah dia namun sungguh lagi. Sungguh kata Allah. Ini lahnya kata para ahli bahasa Arab, lahnya bukan nahi, bukan nafi, tapi harus taukid. Jadi makanya ada yang panjang. Lanah dia namun sungguh kami akan berikan hidayah, diberikan kemudahan, diberikan petunjuk untuk memahami agama. Kita memang tidak harus menguasai agama secara detail, secara rinci, secara tafsir. Kenapa? Karena dalamnya agama. Tapi setidaknya kita secara garis besarnya paham. Inilah agama yang benar, akidahnya, dan ini yang harus dilakukan, ini yang harus dijalankan. Dan itu sungguh-sungguh termasuk dari ada sikap atau sifat sabar yang membantu kita beragama. Sementara di sisi lain ada orang-orang yang dikatakan alladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrahumul hayatud dunya, yaitu orang-orang yang agamanya hanya dijadikan sebuah permainan, senda gurau, kepura-puraan, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Jadi ada satu golongan yang serius, ada golongan yang hanya sekedar enggak serius, yang serius, dan yang sekedar formalitas agama. Islam, formalitas doang, yang penting Islam doang. Nanti kemudian di bulan Islam, di bawah Islam, itu seperti itu. Yang seperti ini sampai-sampai di akhir ayat itu Allah ancam. Yang begini ini adalah lakum, bagi mereka itu syarabun, nanti dapat minuman di akhirat. Min hamim, dari air yang sangat panas, alias mendidih. Wa adabun alim bima kanu yaqulun, dan azab yang pedih disebabkan karena kafiran mereka. Jadi orang-orang yang tidak serius dalam agama, hati-hati. Sampaikan kalau kita kirim salam serius. Emang yang serius bagaimana dalam agama? Setidaknya ada 5.
Cuma singkatan aja. Hatta mudain supaya gampang diingat. Kalau kita hatta mudain, insya Allah sebagian daripada nilai keseimbangan agama kita sudah kita punya. Hatta mudain. Hak yang pertama nih, hafidzus sholat. Orang yang serius dalam beragama memelihara sholat. Ingat, memelihara bukan sekedar mengamalkan atau mengerjakan sholat, tapi memelihara. Nah, yang namanya memelihara sholat sama seperti kita ada ayam, ada yang kita urusin, ada yang kita nggak urusin. Bagaimana kita mikirin makannya, bagaimana kadang-kadang ayam sakit yang kita pikir tanpa tujuan sebab itu kalau kita memelihara ayam, memelihara agama yang pertama dengan sholat, memelihara sholat artinya kita serius dalam sholatnya. Ukuran serius dalam sholat aja ada 5 aja. Makanya nggak apa-apa saya santai aja. Serius agama berarti kita memelihara sholat. Orang yang memelihara nanti akan mendapatkan yang namanya surga Firdaus. Alladzina hum li amanatihim walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan mereka orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka akan mendapatkan surga Firdaus warisannya. Mau nggak surga Firdaus? Humul warisun alladzina yarisuna Firdaus hum biha khalidun. Mereka kekal. Nah, ukuran sholat itu yang serius itu ada 5. Itu adalah yang pertama, itu juga saya singkat juga, tapi lupa singkatannya. Yang pertama tentang waktunya. Wajah sawina, singkatan 5 tuh. Ingat kalau tadi hatta mudai, sekarang adalah ribetnya. Coba ulangi, hatta mudai. Hatta mudai. Nah, yang pertama sholat. Nah, yang mulai sholat itu ada yang pertama waktunya. Diperhatikan waktunya. Waktunya itu kan berdurasi ya antara jam 12 misalnya juga kurang lebihnya situ. Nah, yang namanya waktunya ketika Rasul ditanya, ayo Abdul amal sholat, ayo Abdul, apa yang paling utama daripada amal itu, perbuatan itu? As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya dibagi lagi 3. Ada menunggu sholat, menunggu waktu, ada yang pas waktu, ada yang ditungguin waktu. Kita lebih banyak mana? Kalau menunggu waktu gimana? Johor jam 12, ya kan? Nah, berdekatan jam setengah 12. Kita ambil kita ya, insya Allah. Atau yang barisan yang kedua, orang yang ketika dipanggil ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti dia datang waktu. Nah, bagaimana yang menentukan waktunya? Mungkin terhitung dari mulai qomat, karena qad mati sholat itu ada sungguh sudah akan didirikan sholat itu. Nah, kita belum ada masbuk, itu namanya ditunggu waktu. Apalagi kalau waktunya ditunggu sampai jam 2 belum juga. Ini tanggung sampai setengah 3. Asalnya berapa asal? Dari sejuh aja belum kita asalnya. Ukuran supaya nggak ketinggalan. Asalnya jam 3 orang. Wah, berarti dulu jam 3 berapa? Gue di orang. Ini tanggung. Itu namanya tunggu waktu. Kalau kita pergi ke daerah naik kereta, ya, atau naik pesawat, kira-kira keretanya nungguin kita, apa kita nungguin kereta? Kereta datang, kita ada apa enggak kayak lewat atau kereta? Lewat aja. Nunggu kirim kita kereta. Pagi ada kereta. Pesawat juga begitu. Bahkan pesawat 2 jam sebelumnya, 4 jam sebelumnya juga ada di situ. Nungguin lama banget. Tapi kalau angkot kacet siapa nungguin? Di gang berdiri nungguin aja. Enggak ada. Kalau dekat ya orang ngomong kayak enggak bang terus dekat aja. Enggak bang. Iya. Sabar banget. Itu namanya tunggu waktu. Ketika kita masuk golongan mana tuh? Menunggu waktu pada waktunya atau ditunggu waktu. Ya. Itu soal pada waktu. Kemudian yang kedua lagi, kayak kita juga insya Allah selalu berupaya sholat maktubahnya berjamaah. Waduh, tinggal mungkin waktu berjamaah, lebih banget. Selalu berjamaah.
Bahkan Sayyidina Umar dalam sebuah riwayat ketika ketinggalan jamaah bersama Nabi karena asiknya dia mengontrol tanaman atau pertanian kurmanya sampai tertinggal sholat berjamaah. Bahkan riwayat lain mengatakan ketinggalan cuma ketinggalan di takbiratul ihram saja. Allahu Akbar. Yang pertama itu punya riwayat khusus itu. Jangan nganggapnya kadang-kadang kalau belum takbiratul ihram kayaknya masih main-mainan tempat raweh. Kalau imam belum baca surat kayaknya nggak mau bangun dulu lagi. Padahal takbiratul ihram itu punya nilai sendiri. Maka Sayyidina Umar bin Khattab sampai-sampai berikrar, ini gara-gara kebun korma ini gua ketinggalan sholat berjamaah bersama Rasulullah. Kalau itu penyebabnya, maka kebun kormanya dijual. Kemudian beliannya apa? Uang itu disumbangkan di Baitul Mal. Ada yang gitu tidak? Ada juga sih. Saya ketinggalan. Mau ngapain? Ngurusin orang menjual harga orang. Dia yang ketinggalan kayak gitu. Ada juga yang gue jual ke kone, dijual, dikasih Baitul Mal kan? Dapat kreatif jadi itu kita selalu berjamaah. Kemudian mengerti perhatian kepada syarat rukunnya. Sholat diperhatikan betul syarat rukunnya. Itu meningkatkan. Kita kan ada sholat yang penting udah sholat, terserah Allah menerima enggak, ya kagak bisa. Harus yakin diterima oleh Allah. Perkara nanti diterima apa kita nggak tahu. Yakin cari apa? Dibedahi betul. Bahkan sampai ngerti syarat rukunnya, di mana ini kerjaan rukun apa kadang sunnah. Perlu kita ketahui sebagai satu syarat untuk sholat. Misalnya, perlu kita ketahui ini Allahu Akbar. Apa hukumnya ya? Rukun apa sunnah? Rukun bagaimana hukumnya ini? Tahu begitu sebenarnya. Bukan sekedar yang diucap itu kalau kita mau sempurna. Syarat rukunnya kita perhatikan. Apalagi sujud. Sujud sama kalau misalnya dia nggak termasuk dalam anggota sujud yang ada 1, 2, 3, 4, 7. Sujud dia nggak sempurna karena rukunnya nggak sempurna, maka nanti sholatnya nggak sempurna. Terus begitu berapa tahun kita sholat sampai duduk infirasnya dan lain sebagainya. Itu perlu kita perhatikan. Makanya jangan berhenti terus dan terus. Tapi tadi selalu waktunya berjamaah syarat rukunnya itu dalam sholat. Termasuk dalamnya apa lagi? Nawafil, sholat sunnah untuk menyempurnakannya. Sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Termasuk ungkapan dan pernyataan bahwa kita sungguh-sungguh dalam satu menjaga itu. Dan berikutnya keseriusan dalam sholat adalah wiridnya juga. Wiridnya habis selesai betah ya langsung mundur begitu ya. Memang nggak ada hubungan dengan sah dan sholat, tapi keutamaan kalau kita pengen yang menjadikan pemeliharaan sholat, namanya memelihara sholat. Itu bahasan sholat ada satu, yaitu tentang memelihara sholat. Yang lain saya nggak bahas sampai disebutkan. Serius dalam agama. Setelah kita habis sholat, kemudian talil Quran. Dekat banget sering baca Quran, lagi mengkaji terjemahnya. Kalau kita baca terjemahnya, kemudian kita ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan pada guru-guru terdekat kita tanya talil Quran, kayak kita juga talil Quran. Romannya kagak pernah lupa membaca Quran tiap kali. Habis sholat, habis zikir, langsung ambil Quran. Kita. Amin ya. Saya cuma susu talil Quran. Hatta mu'nya muta'alim, orangnya suka belajar. Kayak kita benar suka belajar. Mana yang suka belajar? Insya Allah kalau sempurna ibadah kita kurang, masih tercatat dalam suasana belajar, Allah akan memberikan maaf. Jadi PDKT kita kalau ngaji ini udah ibadahnya nggak sempurna, ngaji nggak pernah, bagaimana sih? Di kampung kita harus hadir aja kita. Karena itu adalah merupakan ketahanan dalam lingkungan kita. Akan Allah turunkan yang namanya keberkahan di sebuah kampung. Hatta da'i itu adalah merupakan orang-orang yang sudah memanggil, menyeru dan peduli. Peduli itu adalah benar-benar memperhatikan
namanya peduli. Peduli berikutnya, kalau hari ini saya makan apa ada kan tangan juga makan. Luar biasa. Orang peduli agama. Peduli. Yang terakhir, nih yang terakhir, ifah al-izzah. Apa ifah? Itu menjaga kehormatan, kesucian, kesucian agama maupun kesucian pribadi. Nah, kesucian agama. Jadi kalau ada orang atau kita menerima yang muatan narasinya melecehkan agama, kita nggak terpanggil, itu juga dipertanyakan tentang kecintaan agama. Harus ada keterpanggilan, bukan langsung menyatakan lewat medsos yang mereka konfrontasi, tapi paling tidak kita menyuarakan aku nggak suka dengan caramu seperti itu, bukan malah ngebelain misalnya ya, dan lain sebagainya. Jadi ada semacam ada rasa cemburu kalau dikatakan ya. IPA berikutnya, IPA diri terbagi-bagi lagi, yaitu ada cara berartinya. Dia pikirkan benar, min aina iktasabahu wa fi'atan maqawr, dari mana nih gua nikah kurang usah. Ini bagus nih, dimanfaatkan mana ya jelas. Dari awal ditanya nanti akhir ditanya intinya nanti. Kalau enggak, nah, kalau kita misalnya ada susu di atas meja minuman kita datang ke meja itu, tiba-tiba kucing lompat dari meja itu, curiga kita, nggak jadi minum itu. Nah begitu artinya, kalau misalnya kita hati-hati banget sampai kita juga masuk pada kita dan kita belajarkan kemana, tidak perhatikan IPA berikutnya dari mulut kita, ucapan kita. Kira-kira ucapan saya baik enggak? Ucapan saya sudah enggak? Menimbulkan sakit hati orang lain enggak? Makanya man aman billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ngomong yang enak didengar, yang bagus. Kalau enggak dengan cicing, diam aja deh. Bahaya banget. Lagi iman tadi yang dikasih. Ya Allah. Termasuk apa? Jadi itu saja barangkali ya, tuntas sudah pasti malik kalimah dan menjadi ingat kontrol diri apa kita termasuk orang yang sungguh-sungguh dalam agama atau termasuk orang-orang yang justru adalah bermain-main di agama. Tempatkan dia itu wadadil ladina taqabul ayat. Tinggalkan